Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Siapkah untuk pembelajaran matematika pada pagi hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat bermanfaat bagi kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bilangan SMP Muhammadiyah 1 Kota Madiun. Ada beberapa sifat operasi penjumlahan dari bilangan. Yang pertama adalah asosiatif. Ketika A plus kurung buka B plus C kurung tutup sama dengan kurung buka A plus B kurung tutup plus C. Contoh, 3 plus kurung buka 1 plus 2 kurung tutup sama dengan kurung buka 3 plus 1 kurung tutup plus 2. Sifat yang kedua komutatif. Ketika A plus B sama dengan B plus A. Contoh, 3 plus 4 sama dengan 4 plus 3. Sifat yang ketiga, ketika genap ditambah genap maka hasilnya juga genap. Contoh, 4 plus 2 sama dengan 6. 4 genap 2 genap, hasilnya 6 juga genap. Sifat yang keempat, ganjil plus ganjil, maka sama dengan genap. Contoh, 1 ganjil plus 3 ganjil sama dengan 4 genap. Sifat yang terakhir, ganjil plus genap sama dengan genap plus ganjil sama dengan ganjil. Contoh, 3 plus 2 3 ganjil plus 2 genap sama dengan 5 ganjil. Atau 8 genap plus 1 ganjil sama dengan 9 ganjil. Itu tadi adalah sifat operasi penjumlahan dari bilangan. Kemudian sifat perkalian bilangan. Yang pertama asosiatif. Ketika A kali kurung buka B kali C kurung tutup sama dengan kurung buka A kali B kurung tutup kali C. Contoh, 3 kali kurung buka 1 kali 2 kurung tutup sama dengan kurung buka 3 kali 1 kurung tutup kali 2. Kemudian sifat yang kedua, komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 3 kali 4 itu sama dengan 4 kali 3. Contoh selanjutnya adalah distributif. Yang di luar kurung dikalikan semua yang ada di dalam kurung. Contoh, A kali kurung buka B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Contoh, 3 kali kurung buka 2 plus 4 kurung tutup sama dengan 3 kali 2 plus 3 kali 4. 6 plus 12 sama dengan 18. Contoh yang kedua, A kali kurung buka B kurangi C kurung tutup sama dengan A kali B kurangi A kali C. Contoh, 2 kali 5 2 kali kurung buka 5 kurangi 1 kurung tutup sama dengan 2 kali 5 kurangi 2 kali 1. 10 kurangi 2, 8. Jadi, angka yang di luar dikalikan angka yang di dalam kurung semuanya satu per satu. Dan tandanya tetap. Kalau plus, tetap plus. Kalau minus, tetap minus. Kemudian sifat yang ketiga, ketika genap dikali genap hasilnya genap. 4 kali 2 sama dengan 8.
4 genap kali 2 genap sama dengan 8 genap. Dan ketika ganjil dikali ganjil, hasilnya ganjil. Contoh, 1 ganjil dikali 3 ganjil, maka hasilnya 3, yaitu ganjil juga. 3 ganjil dikali 5 ganjil, hasilnya 15, ganjil juga. Lanjut ke sifat berikutnya, ketika ganjil dikali genap atau genap dikali ganjil, maka hasilnya genap. Contoh, 3 ganjil kali 2 genap, hasilnya 6 genap. Atau 8 genap dikali 1 ganjil, hasilnya 8, yaitu genap. Sifat selanjutnya, positif. Jika dikalikan positif, hasilnya positif. Contoh, 2 kali 4 hasilnya 8. 6 positif kali 2 positif hasilnya 12 positif. Namun jika positif dikalikan negatif atau sebaliknya negatif dikalikan positif, hasilnya adalah negatif. Contoh, negatif 5 dikali 3 hasilnya negatif 15. 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Dan yang terakhir, ketika negatif dikalikan negatif, maka hasilnya positif. Contoh, negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya positif 8. Negatif 6 dikali negatif 2 hasilnya positif 12. Dan selanjutnya, masuk ke bab berikutnya, yaitu penjumlahan dan perkalian pecahan bilangan. Untuk penjumlahan, ketika pecahan dijumlahkan, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Contoh, 2/4 ditambah 2/8. Kita samakan penyebutnya, yaitu angka yang berada di bawah per. Kalau pembilang, angka yang di atas per. Maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu angka yang di bawah per. Kita samakan 8. Untuk 2/4, penyebutnya 4. Untuk menjadi 8, kita butuh dikalikan 2. Maka pembilangnya yaitu 2 yang atas juga dikalikan 2. 4 kali 2 8, 2 kali 2 4. Hasilnya 4/8. Plus untuk 2/8, karena penyebutnya sudah 8, maka tidak perlu dirubah. Tetap 2/8. 4/8 ditambah 2/8 hasilnya 6/8. Untuk pengurangan pun juga begitu. Penyebutnya kita samakan terlebih dahulu. Contoh, 2/4 dikurangi 2/8. Kita samakan menjadi 8 semua penyebutnya. 4 untuk menjadi 8 dikalikan 2. Maka 2 pembilangnya yang berada di atas per juga dikalikan 2. Sehingga 2/4 menjadi 4/8. Dikurangi 2/8. Hasilnya 4 kurangi 2, 2. 8-nya tetap 2/8. Sedangkan untuk perkalian tidak perlu disamakan penyebutnya. Langsung saja yang atas dikali yang atas, pembilang dikali pembilang, yang bawah dikali yang bawah, penyebut dikali penyebut. Contoh, 2/4 dikali 2/8 sama dengan 2 kali 2 per 4 kali 8. Hasilnya 4/32. Kemudian untuk pembagian ada 2 cara. Yang pertama, kita rubah ke perkalian. Caranya adalah, contoh, 2/4 dibagi 2/8 itu sama dengan 2 pembilang pecahan yang pertama dikalikan 8 penyebut pecahan yang kedua per 4 penyebut pecahan yang pertama dikalikan 2 yaitu pembilang pecahan yang kedua. Hasilnya sama dengan 2 kali 8 16 per 4 kali 2 8. 16/8 sama dengan 2.
Atau bisa juga langsung dibagi. Kalau langsung dibagi, tidak perlu dikalikan silang atas bawah, bawah atas, tidak perlu. Jadi langsung saja atas dibagi atas dan bawah dibagi bawah. Contoh, 6/8 dibagi 2/4 sama dengan 6 dibagi 2 per 8 dibagi 4. 6 dibagi 2 3, 8 bagi 4 2. Jawabannya 3/2. Untuk tugas sebagai berikut: mencatat materi belajar di halaman sebelumnya, kemudian selesaikan operasi bilangan berikut, dan juga selesaikan operasi pecahan berikut. Marilah kita tutup pembelajaran kita pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.